Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang kami hormati Ibu Dr. Pujiyati, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah pengembangan kurikulum. Rekan-rekan kalian Magister Pendidikan IPS angkatan 2021 yang berbahagia. Izinkan kami di sini pada kesempatan ini kami akan presentasikan terkait dengan hasil observasi kami tentang pengembangan kurikulum, dan kebetulan kami mendapatkan tugas mengidentifikasi, menganalisis, dan melakukan observasi tentang pengembangan kurikulum di perguruan tinggi. Dan fokus kami itu di program studi pendidikan geografi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. Baik, izinkan di sini kami memperkenalkan diri. Ya. Kami memperkenalkan diri. Yang pertama Angga Mardianto dengan NPM 212-303-1011. Kemudian ada Ana Anissa Fitri, NPM 212-303-1006. Kemudian saya sendiri Hari Saputra, 212-303-1007. Dan Serginia Zenda, NPM 212-303-1008. Dalam hal ini kami akan memaparkan hasil observasi kami tentang laporan hasil pengembangan kurikulum di Prodi Pendidikan Geografi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan kepada Ibu dosen pengampu, Ibu Dr. Pujiyati MPD. Kami mohon izin. Baik, untuk urutannya itu akan dipresentasikan oleh kami berempat. Saya yang pertama, kemudian nanti akan dilanjutkan oleh Saudari Sergiana Zenda, kemudian Saudara Angga Mardianto, kemudian terakhir nanti akan ditutup oleh Ana Anissa Fitri. Baik, untuk yang pertama, saya akan menjelaskan slide pertama. Baik, silakan next. Baik, yang pertama tentang bab 1, ya latar belakangnya tadi sudah dijelaskan di awal bahwa kami mendapatkan tugas tentang pengembangan kurikulum di perguruan tinggi, dan dalam hal ini fokus kami itu di Prodi Pendidikan Geografi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung, dan kami telah melakukan observasi dan wawancara Prodi dan beberapa rekan mahasiswa S1 terkait dengan informasi-informasi yang akan dan ingin kami dapatkan. Sekitar tanggal 9 November, hari Selasa, dan 2 minggu setelahnya itu kami melakukan observasi yang kedua. Nah, latar belakangnya ada beberapa tahapan tahun terakhir ini, persaingan di Indonesia semakin ketat, ditambah dengan akan diberlakukannya masyarakat ekonomi ASEAN. Nah, persaingan ini terkait dengan proses pekerjaan menjadi medan pertempuran yang di dalamnya berisi banyak sumber daya manusia yang unggul. Dengan meningkatnya daya saing, kemudian standar kualifikasi tenaga kerja pun meningkat, peluang akan terbukanya lebih lebar untuk lulusan perguruan tinggi itu lebih banyak, lebih dominan dibandingkan dengan lulusan-lulusan di bawahnya atau SMA, apalagi di bawah. Nah, sehingga ijazah ataupun kemampuan serta pengalaman belajar yang diperoleh selama di perguruan tinggi oleh mahasiswa tentu akan sangat berpengaruh besar terhadap perkembangan karir di masa yang akan datang. Nah, selain karir dalam pekerjaan, urgensi bagi lulusan perguruan tinggi juga tentu tidak dilepaskan dengan adanya Tridharma perguruan tinggi. Nah, 3 fondasi dasar tersebut terkait dengan pendidikan dan pengajaran, kemudian yang kedua tentang penelitian dan pengembangan, kemudian serta pengabdian kepada masyarakat. Nah, 3 hal ini tentu perlu berkorelasi seiring dengan perkembangan, kemudian arus globalisasi dan perkembangan menuju Indonesia Unggul 2045 di Indonesia. Next. Nah, terkait dengan observasi kami, rumusan masalah yang kami utarakan di sini tentang bagaimana pelaksanaan atau implementasi kurikulum di program studi pendidikan geografi jurusan pendidikan IPS Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung terkait dengan perkembangan terkait dengan
semacam korelasi tentang kemajuan modernisasi ataupun globalisasi yang sekarang terjadi. Bagaimana perkembangan teknologi itu sangat mendominasi pasar terkait dengan ekonomi sosial saat ini. Ada korelasinya kah? Ada kaitannya kah dengan pengembangan kurikulum yang terjadi di perguruan tinggi, khususnya di sini terkait dengan prodi geografi di Universitas Lampung. Selanjutnya, nah tujuan penulisan penelitian ini yang tentu untuk mengetahui pelaksanaan kurikulum di prodi pendidikan geografi itu sendiri di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. Next. Nah, baik manfaat makalah ini dan hasil observasi yang kami lakukan bagi kami sendiri itu menjadikan penulis paham ya, mengetahui unsur-unsur yang ada dalam kurikulum pendidikan tinggi. Itu yang pertama. Poin yang kedua, bagi pembaca memahami tentang unsur-unsur yang ada dalam kurikulum pendidikan tinggi dan kaitannya tentunya terkait dengan perkembangan pendidikan, kemudian implementasinya dalam peluang kerja dari perguruan tinggi itu sendiri. Selanjutnya, oke. Ya baik, untuk selanjutnya akan diteruskan oleh rekan kami, Serginia Zenda. Kepada Serginia kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Heri selaku moderator. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perkembangan kurikulum program studi pendidikan geografi jurusan pendidikan IPS FKIP Universitas Lampung, di mana program studi pendidikan geografi ini mempelajari ilmu bumi dan kehidupan yang ada di dalamnya. Program pendidikan geografi FKIP ini juga menyiapkan mahasiswa menghadapi perubahan sosial, budaya, dunia kerja, dan kemajuan teknologi yang pesat. Dan kompetensi mahasiswa harus disiapkan untuk lebih gayut dengan kebutuhan zaman. Jadi pendidikan geografi ini menyiapkan sumber daya manusianya untuk siap terjun langsung dan memberikan lulusan yang terbaik di program pendidikan geografi IPS ini. Next, selanjutnya. Kurikulum di pendidikan geografi ini juga disusun berdasarkan visi, misi, dan tujuan yang ingin dicapai serta mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Selanjutnya, ya, peninjauan dan pengembangan kurikulum di program studi pendidikan geografi ini, yang pertama, menghimpun informasi berupa saran, masukan, dan umpan balik dari berbagai stakeholder, antara lain dari alumni, pengguna lulusan melalui track study, serta informasi mengenai perkembangan dunia pendidikan dan kebutuhan pasar kerja dari asosiasi. Yang kedua, melakukan evaluasi diri dalam rangka menetapkan scientific vision yang sejalan dengan kebijakan universitas. Yang ketiga, menetapkan profil lulusan berdasarkan hasil kegiatan yang pertama dan yang kedua. Program studi menetapkan learning outcomes atau LO berdasarkan deskriptor KKM, ketentuan standar pendidikan dari BNSP dan profil lulusan. Dan yang kelima, kelompok bidang ilmu memilih bahan kajian berdasarkan peta keilmuan program studi. Selanjutnya, yang keenam, program bidang ilmu memilih bahan kajian berdasarkan peta keilmuan program studi. Dan yang ketujuh, menyusun struktur kurikulum dan rancangan pembelajaran yang merupakan dokumen kurikulum baru. Dan yang kedelapan, sosialisasi draft kurikulum pada kegiatan workshop dengan mengundang berbagai pihak terkait,
termasuk dari seluruh dosen, perwakilan fakultas, perwakilan universitas, alumni, guru, atau MGMP, penggunaan lulusan, dan lainnya. Yang ke-9, melakukan revisi draft kurikulum berdasarkan masukan dari hasil workshop. Dan yang terakhir, mengajukan dokumen kurikulum final untuk disahkan oleh rektor. Selanjutnya, capaian pembelajaran lulusan di program studi pendidikan geografi ini dilihat dari capaian pembelajaran sikap, capaian pembelajaran keterampilan umum, capaian pembelajaran keterampilan khusus, dan yang terakhir capaian pembelajaran aspek pengetahuan. Sekian presentasi dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih pada Saudari Sergina Zenda atas presentasinya yang sudah dilakukan. Untuk presentasi selanjutnya akan dilakukan oleh teman kami, Ana Anissa Fitri, kepada kepada saudara kami, Angga Mardianto. Kepada saudara Angga, kami persilakan. Ya, terima kasih moderator. Menyambung slide sebelumnya, capaian pembelajaran lulusan. Jadi program studi dalam hal ini harus merumuskan bagaimana nanti dia untuk profil lulusannya, capaian apa yang harus yang dimiliki oleh lulusannya. Di antaranya itu sudah diatur, yakni capaian pembelajaran lulusan di pendidikan tinggi itu ada sikap, keterampilan umum dan khusus, juga pengetahuan. Program studi pendidikan geografi sendiri telah merumuskan berbagai sikap, keterampilan, dan aspek pengetahuan yang harus dimiliki oleh lulusannya nanti. Profil sikap merupakan perilaku dan budaya sebagai hasil dari norma dan nilai yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran. Program studi pendidikan geografi sudah merumuskan uraian capaian lulusannya sebagai berikut. Yang pertama yaitu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius. Kedua, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. Yang ketiga, berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila. Yang keempat, berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa. Yang kelima, menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal yang orang lain. Yang keenam, berjasama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Yang tujuh, taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kedelapan, menginternalisasi nilai norma dan etika akademik. Kesembilan, menunjukkan sikap tanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian secara mandiri dan menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan. Yang 10, menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan. Selanjutnya, rumusan capaian pembelajaran yang telah dirumuskan oleh program studi pendidikan geografi dalam hal keterampilan umum, yaitu yang pertama, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Yang kedua, mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Ketiga, mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora. Yang keempat, mampu menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir. Kelima, mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi dan data. Keenam, mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat, baik di dalam maupun di luar lembaga.
Ketujuh, mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi serta evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya. Kedelapan, mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawab dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri. 9, mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi. Selain keterampilan umum tadi, program studi pendidikan geografi juga telah merumuskan keterampilan khusus yang harus dimiliki oleh setiap lulusannya nanti, yaitu yang merupakan kemampuan khusus yang wajib dimiliki setiap lulusannya sesuai dengan bidang keilmuannya. Dalam hal ini pendidikan geografi. Maka dari itu rumusan yang dicapai yang telah dibuat oleh program studi antara lain ialah 1. Terampil dalam pendidikan dan pembelajaran bidang geografi. 2. Memiliki keterampilan kompetensi pedagogik, sosial, intelektual, dan profesional. 3. Terampil dalam merencanakan, merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi asesmen pembelajaran geografi. 4. Mampu mengadaptasi dan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi sebagai media dan sumber pelaksanaan pembelajaran. 5. Mampu memecahkan masalah bidang pendidikan dan pembelajaran geografi melalui pendekatan interdisipliner dalam bentuk laporan penelitian. 6. Memiliki nilai-nilai integritas, independensi, etika secara umum, serta etika profesi dan moral yang sangat baik. 7. Mampu mengelola dan melaksanakan riset yang bermanfaat bagi masyarakat dan perkembangan keilmuan serta mendapat pengakuan nasional dan atau internasional. Terampil menganalisis fenomena geosfer dalam konteks pendekatan keruangan, kelingkungan, dan kompleks kewilayahan. 9. Menguasai cara identifikasi masalah geografi fisik. 10. Menguasai cara identifikasi masalah geografi sosial, sumber daya alam, dan manusia. 11. Menguasai cara identifikasi masalah geografi regional. 12. Memiliki keterampilan dalam identifikasi masalah kependudukan. Ke-13. Memiliki keterampilan dalam identifikasi masalah mitigasi kebencanaan. Ke-14, mampu menggunakan peralatan laboratorium dan alat ukur bidang geografi. 15, mampu mengoperasikan berbagai jenis peralatan yang berhubungan dengan pemetaan dan penyediaan informasi geospasial. 16, memiliki keterampilan teknis SIG atau Sistem Informasi Geografi dan PJ atau penginderaan jauh untuk tingkat operator maupun tingkat analis. 17, memiliki daya saing tinggi dan mental yang kuat untuk memasuki dunia kerja global. Selanjutnya, capaian pembelajaran lulusan pengetahuan yang merupakan penguasaan konsep, teori, atau metode dari falsafah bidang ilmu, dalam hal ini pendidikan geografi. Rumusan masalah yang dibuat oleh program studi pendidikan geografis pada saat observasi adalah sebagai berikut. Yang pertama itu menguasai konsep pendidikan dan pembelajaran geografi. Kedua, memahami prinsip psikologi pendidikan, manajemen pendidikan, konsep teoritis strategi, model, metode, dan asesmen pembelajaran geografi. Ketiga, menguasai konsep teoritis dasar dan desain pembelajaran IPS. Keempat, memahami keilmuan dan konsep teoritis dalam sosiologi dan antropologi. Kelima, menguasai filsafat ilmu serta konsep-konsep teoritis keilmuan geografi, fisik, manusia, regional, serta teknik geografi untuk pembelajaran dan penelitian geografi. 6. Menguasai metodologi penelitian dan pendidikan geografi dan geografi. 7. Menguasai konsep teoritis dan analis fenomena geografi berdasarkan pendekatan keruangan, kelingkungan, dan kewilayahan geografi. Ke-8, menguasai keilmuan yang tentang teknik pemetaan dan sistem informasi geografi untuk pengembangan kewilayahan, kependudukan, dan pariwisata. 9. Memahami keilmuan tentang teknik dan analisis demografi. 10. Memahami keilmuan tentang anatomi pariwisata. Dalam aspek geografi, geografi sendiri mempunyai aspek fisik dan aspek sosial. Di mana ruang lingkup geografi itu ada geografi fisik, sosial dan regional, lalu geografi teknik. Dari capaian pembelajaran yang telah dirumuskan oleh program studi pendidikan geografi, selanjutnya dikemas dalam bentuk mata kuliah. Mata kuliah yang dirumuskan dari capaian-capaian pembelajaran yang telah
saya sebutkan tadi. Mekanisme penyusunan kurikulum program studi pendidikan geografi menjadi pijakan peserta didik yang menjadi peran utama dalam suatu pendidikan di perguruan tinggi dalam hal pembelajaran guna tercapainya profil lulusan yang dibuat oleh program studi pendidikan geografi. Baik, selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih rekan kami Angga Margianto atas presentasi yang telah dilakukan. Untuk selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan kami, Saudari Ana Anissa Fitri. Kepada Saudari Ana, kami persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan presentasi hasil kelompok kami. Pengembangan kurikulum pendidikan geografi diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012. KKNI atau Kerangka Kerja Nasional Indonesia merupakan kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja, serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor. Dituangkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang penerapan kerangka kualifikasi nasional Indonesia bidang pendidikan tinggi dan standar nasional pendidikan tinggi. Diatur dalam Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 Pasal 1. Next. Perguruan tinggi sebagai salah satu institusi pendidikan mempunyai tujuan membentuk sarjana-sarjana yang berakhlak mulia, berilmu dan cakap, serta mempunyai kesadaran untuk bertanggung jawab atas kesejahteraan umat dan masa depan bangsa, sesuai dengan keahliannya serta untuk memenuhi keperluan umum. Tujuan ini kemudian dituangkan dan dikembangkan dalam tugas pokok yang dimaksud adalah bahwa perguruan tinggi merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang menjadi mediator antara ilmu pengetahuan dan teknologi. Persoalan yang muncul seputar penyelenggaraan pendidikan tinggi berkisar pada kualitas potensi, sistem etos kerja, pendanaan, sarana pendukung, atau persoalan yang berkaitannya dengan fungsi dan perannya dalam membangun SDM atau lulusan. Dari berbagai persoalan-persoalan utama yang dihadapi perguruan tinggi di atas, ada persoalan yang memerlukan pemecahan yang bersifat segera, antara lain mutu lulusan dan sumbangan perguruan tinggi terhadap pengembangan keilmuan. Di sini ada masalah mendesak. Masalah mendesak, masalah mutu lulusan PT dan sumbangan perguruan tinggi terhadap pengembangan keilmuan. Masalah mutu lulusan PT belum memenuhi harapan masyarakat dan kebutuhan dunia industri sehingga banyak lulusan yang belum bekerja. Sumbangan perguruan tinggi terhadap pengembangan keilmuan, masyarakat belum melihat perguruan tinggi sebagai pusat kajian ilmu pengetahuan atau tempat masyarakat mencari solusi apabila ada persoalan-persoalan yang berhubungan dengan agama, apalagi di bidang ilmu pengetahuan, seni dan budaya, serta teknologi. Berdasarkan uraian di atas, salah satu faktor yang sering dijadikan sasaran dan penyebab kurang berhasilnya perguruan tinggi dalam mencapai tujuan pokok yang tercantum dalam PP nomor 60 tahun 1999 adalah faktor kurikulum. Mengingat kurikulum merupakan rencana pendidikan yang akan diberikan kepada mahasiswa. Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan, kurikulum merupakan rencana pendidikan yang disusun oleh program studi berdasarkan kebutuhan industri atau pasar yang berlandaskan kebijakan pemerintah sehingga dalam proses pelaksananya kurikulum berjalan sesuai semestinya guna mencapai profil lulusan yang telah dibentuk. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Saudari Ana Anissa Fitri atas presentasinya. Itulah tadi presentasi dari kelompok kami terkait dengan bagaimana pengembangan kurikulum di perguruan tinggi. Dalam hal ini bisa saya simpulkan bahwa
hasil observasi kami terkait dengan pengembangan kurikulum di program studi pendidikan geografi Fakultas Guru Ilmu Pendidikan Universitas Lampung sudah diatur, tadi sudah dijelaskan, muaranya adalah Perpres nomor 8 tahun 2012 terkait dengan kerangka kerja nasional Indonesia, kemudian menularkan berbagai kebijakan-kebijakan atau mekanisme-mekanisme pengembangan kurikulum yang ada di perguruan tinggi, kemudian masuk lagi ke program studi itu sendiri sebagai implementasi di lapangan. Nah, untuk program studi geografi itu sendiri itu ada istilahnya capaian pembelajaran. Nah, sudah dirangkum, sudah dirumuskan ada 4 capaian pembelajaran, baik itu tentang sikap terkait dengan karakter, apa yang akan ditumbuhkan dari seorang lulusan dari program studi pendidikan geografi itu sendiri. Kemudian yang kedua itu terkait dengan keterampilan umum, pengetahuan yang sedang, kemudian ada aspek CPL terkait dengan pengetahuan secara teoritisnya, kemudian yang lebih menjadi titik tekannya di sini adalah hubungannya dengan pengembangan kurikulum terkait dengan inovasi, globalisasi yang terjadi saat ini, kemudian kegiatan Merdeka Belajar, kemudian pembelajaran abad 21. Di sini ada capaian pembelajaran terkait dengan keterampilan khusus. Nah, dalam keterampilan khusus inilah ada semacam keahlian-keahlian yang diberikan oleh program studi pendidikan geografi untuk mahasiswanya agar harapan terkait dengan tujuan menghasilkan mahasiswa-mahasiswa yang siap bekerja, siap mengaplikasikan ilmu yang didapat itu bisa berhasil dan bisa dimaksimalkan. Itu kesimpulan dari kami terkait dengan bagaimana pengembangan kurikulum di program studi pendidikan geografi. Terima kasih kepada Ibu Puji, Dr. Pujiati MPD selaku dosen pengampu. Kami ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan sekalian. Kami berempat, saya Heri Saputra, kemudian ada Sergian Ezenda, kemudian ada Angga Margianto dan Saudari Ana Anissa Fitri. Apabila ada salah kata ataupun kekurangan dalam presentasi yang kami lakukan, kami mohon maaf lebih dan kurangnya. Kemudian kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.